balik lagi bersama saya Afifa Manca. Hari ini Afifa sudah bersama narasumber kita yang pertama, ada Mbak Lisa. Halo Mbak. Halo. Wah, ini akhirnya bisa ketemu juga. Sekian lama nih karena padat banget jadwalnya ya. Akhirnya bisa bertemu dan juga pengen bincang-bincang nih Mbak. Karena aku tuh penasaran banget nih, di balik kesuksesan dari dimsumnya Mbak Lisa itu pasti ada sosok yang luar biasa. Orangnya sendiri dan juga pasti support sistemnya nih. Nah mungkin aku mau tanya dulu nih, kenapa sih Mbak kepikiran gitu mau jualan dimsum? Karena kan dimsum ini makanan yang sudah lama ya, tapi sekarang dengan inovasi-inovasi terbaru itu malah jadi hits lagi, fenomenal lagi gitu ya. Kenapa nih kepikiran untuk menjual dimsum? Awal mula jual dimsum tuh karena saya sendiri ya suka makan dimsum, suka banget makan dimsum. Jadi setiap saya pergi kemana pasti ada dimsum nih, cobain gitu. Karena kan setiap dimsum itu memiliki cita rasa yang berbeda kan ya Mbak. Lalu setelah menikah saya ikut suami berpindah-pindah tempat tinggal. Di situ saya mulai kesulitan melihat kok dimsum kayaknya nggak ada nih di sini gitu. Ada pun tapi nggak cocok ya sama lidah saya gitu. Akhirnya di situ kepikiran lah untuk kayak kenapa kita nggak yang menciptakan aja nih dimsumnya gitu. Awalnya sih ya dimsum yang original aja tanpa topping, karena kan rata-rata tanpa topping ya. Lalu saya berpikir saya harus punya yang beda nih gitu, maka jadilah dimsum topping gitu. Jadi karena suka dan karena diletakkan gitu ya di kota-kota yang kecil, jadi kesulitan nih untuk makan dimsumnya nih awalnya ya. Jadi kayak kenapa sih nggak bikin sendiri aja gitu ya. Akhirnya bikinlah dimsum ini. Nah kalau untuk Mbak sendiri apa sih kesulitan? Tapi awalnya memang hobi masak atau enggak nih? Kalau hobi masak sih sebenarnya enggak juga ya Mbak, cuma saya suka aja masak karena kan saya nggak punya kegiatan lain selain di rumah sama ngurus anak-anak. Jadi saya juga punya Instagram khusus bagi-bagi resep sama ibu-ibu muda ya, karena saya terhitung masih muda nih gitu. Jadi karena ibu-ibu muda yang suka banget masak-masak yang gampang-gampang gitu ya. Karena kenapa nggak dijadiin aktivitas gitu ya dengan memasak dimsum ini. Dicobalah gitu ya. Apa nih kesulitannya ketika membuat dimsum ini di awal-awal? Kesulitan di awal-awal itu susah nyari komposisinya ya Mbak ya, nyari komposisi yang pas, walaupun sebenarnya banyak banget resep yang beredar di sosial media gitu. Tapi buat saya itu kurang sesuai dengan lidah saya gitu. Akhirnya saya trial and error terus selama kurang lebih 4 tahun Mbak, saya baru bisa berani menciptakan resep saya sendiri dan baru saya jual ke teman-teman deket dulu. Alhamdulillah responnya positif gitu dan bilang jual aja ke umum gitu, dan alhamdulillah pada suka di situ. Wah, keren banget. Jadi ini mencoba dengan sendirinya selama 4 tahun. Itu ada kebosanan nggak ketika mencari resep terbaik nih untuk dimsum Mbak sendiri? Bosan lah pasti ya Mbak gitu. Ya, 4 tahun. Apalagi pertama kali saya tuh ngukus dimsum itu pakai magicom Mbak. Karena pertama kali kami menikah itu kan belum punya peralatan ya, wajar ya kayak pengantin baru belum punya peralatan yang memadai. Jadi karena saking semangatnya mau bikin dimsum, saya coba dulu ngukusnya pakai apa nih? Saya punya magicom, saya pakailah magicom itu untuk ngukus dimsumnya itu, dan itu gagal Mbak. Karena kulitnya keras gitu. Jadi sebenarnya jadi tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Betul banget Mbak, nggak sesuai seperti yang saya mau nih gitu, banyak yang kurangnya gitu. Jadi kayak harus terus lagi mencoba. Tapi kalau dihitung-hitung kira-kira udah berapa banyak tuh Mbak? Wah banyak banget ya Ratusan? Mbak. Banyak lah pokoknya, sampai saya tuh buang-buang bahan baku juga karena kayak nggak enak, asem, kenapa bisa asem, terus terlalu pahit misalkan kayak sausnya. Itu banyak bahan-bahan yang saya jadi kebuang juga, sebenarnya mubazir, tapi kalau kata saya itu bagian dari proses ya, untuk menemukan yang terbaik sampai saat ini insya Allah. Tapi 4 tahun itu konsisten nggak sih Mbak? Atau ada, berhenti aja gitu? Ada pasang surutnya pasti, apalagi
waktu itu anak masih kecil ya, Bener. waktu itu punya bayi yang pertama, jadi kayak berhenti dulu lah, atau kayaknya saya nggak bakat nih jualan gitu, jadi kayak nggak usah jualan. Tapi setelah anak udah lepas dari ASI, di situ saya mulai coba lagi gitu. Jadi, nah kalau itu siapa sih support system yang benar-benar mendukung banget nih? The one and only cuma suami. Suami. Karena ke kota orang juga bareng suami berdua aja dan anak ya tentunya ya. Dari kami tinggal di Bogor, terus kami tinggal di Balikpapan, sekarang kami tinggal di Bengkulu. Itu cuman saya, anak-anak dan suami aja gitu. Nggak ada keluarga lain. Kalau keluarga kan semuanya di Tangerang. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi kalau nggak saya dan suami yang saling support satu sama lain, bahu-membahu gitu. Bener. Nah ini perempuan tangguh, mungkin sedikit informasi bahwa Mbak Lisa ini bukan asli Bengkulu ya, Bukan. tapi orang perantauan. Tapi dengan hampir 1 tahun ya Mbak di sini ya, hampir dia 1 tahun. udah bisa benar-benar memperkenalkan dimsum ini dengan sangat luar biasa. Nah buat teman-teman yang pastinya nih masih penasaran ya seperti apa sih dimsumnya dan seperti apa sih perkembangan bisnis dari dimsum ini, setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Perempuan Tangguh. Balik lagi tentunya kita masih bersama Mbak Lisa nih. Tadi kan aku pengen banget nih melihat bagaimana sih penyajiannya mungkin ya. Boleh. Karena kalau resepnya tidak boleh dibagi nih. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke. Silakan. Let's go. Di mana nih? Di Sebelah sini, Mbak. Ah. Sebelah mana nih? Sebelah sini Mbak. Ini kita harus manasin airnya dulu, dibuat mendidih, baru nanti kita masukkan dimsumnya gitu. Oke, berarti kita menunggu dulu sampai mendidih ya. Iya, Boleh dicek oke. dulu deh Mbak, Oke, gimana airnya nih. Siap. Wah, ini udah mendidih nih Mbak. Jadi kita bisa masukin dimsumnya sekarang. Bisa langsung Ya, masukin ya. Kita ambil dimsumnya dulu. Nah, ini airnya udah mendidih, terus kita masukin dimsumnya. Ini berapa lama Mbak? Kita kukusnya 7 menit Mbak. Selama 7 menit dengan api yang sedang. Kita atur apinya dulu. Nah, ini udah sedang. Jadi kita tinggal menunggu dimsumnya matang. Baik, untuk persiapan packagingnya mungkin? Ya, dan Sembari ya? sembari kita menunggu dimsumnya matang, kita persiapan yang lain kayak packagingnya, terus kita masukin saus-sausnya ke dalam plastik atau ke dalam botol. Nanti habis dimsumnya sudah matang, baru kita masukkan. Jadi secepat mungkin supaya sampai ke pelanggan itu masih dalam keadaan hangat. Gitu. Kita lihat packagingnya ya Mbak. Di sebelah sini ya? Ini kita mau ngambil packagingnya dulu. Packagingnya itu ini beda loh Mbak daripada yang lainnya. Wah, apa yang? Oh iya bagus ya. Ini premium punya. Premium punya. Di sini ada tanda boleh masuk microwave. Jadi teman-teman kalau misalkan beli dimsum aku, kalau misalkan nggak sempat dimakan, mereka bisa masukin packagingnya ini ke dalam microwave dan itu aman. Aman, jadi nggak perlu repot Nggak lagi perlu ya. repot lagi mindah-mindahin ke piring. Jadi bisa langsung makan di tempatnya ini. Nah, itu kayaknya alarmnya udah bunyi ya Mbak ya? Iya, udah bunyi nih alarmnya, jadi kita bisa ambil dimsumnya. Langsung Langsung diangkat. dan kita kasih toppingnya. Oke. Sini.
menggugah selera. Bau-bau perjuangan ini Ya, Mbak ya. Masya Allah, ya Mbak. Wah, ini dengan packagingnya tentunya boleh langsung dicobain. Ya, silakan Mbak, ini yang mana dulu nih? sumpitnya. Yang paling best seller apa nih Mbak? Yang paling best seller di Bengkulu ini karena orang Bengkulu suka pedas ya Mbak ya. Ya jadi ini Korean hot barbecue Mbak. Aku mau coba yang itu dulu. Boleh kalau silakan gitu. Mbak. Oke, ini dumpling ya kalau ini ya? Iya dumpling. Dumpling. Chicken dumpling. Apa namanya Mbak? Chicken dumpling. Iya. Korean Hot barbecue. hot barbecue. Coba. Beneran enak sih. Beneran enak ini. Aku nggak bohong, ini beneran enak. Dagingnya berasa banget ya Mbak. Banget. Iya, itulah yang membedakan dimsumku dengan dimsum yang lainnya. Ini, jadi buat teman-teman yang suka banget sama ini tuh, ini cocok buat kalian. Rekomendasi pedas-pedas gitu ya, tapi Iya. tetap rasa apa namanya ayamnya ya ini Iya, dalamnya. ayamnya. Itu kerasa banget. Mungkin Mbak ada pesan dan kesan untuk teman-teman atau pejuang juga sebagai seorang wanita dan juga seorang ibu untuk menjual dengan ide-ide yang luar biasa untuk jualannya. Pesan-pesannya tuh khususnya untuk ibu-ibu ya. Jangan jadikan keluarga itu, apalagi anak-anak, sebagai penghalang untuk terus belajar, untuk terus berkreasi. Jangan banyak ngeluhnya, walaupun apalagi mau jualan gitu ya, jangan banyak ngeluhnya, nggak punya teman, nggak punya keluarga. Coba dulu, jalankan hobinya, kembangkan hobinya. Yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan pernah ada alasan karena Mbak Lisa sudah membuktikan Iya. di perantauan tanpa kenal siapapun, Iya. tanpa bisa masak nih sebelumnya ya, jadi Iya. semuanya butuh perjuangan dan juga Betul. butuh proses. Oke pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan narasumber yang kedua setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Perempuan Tangguh. Aku mau lanjutin makanan yang enak ini ya. Silakan.